dengan Mas Heri, apakah sudah mendengar tentang yang sedang viral itu Ibu Desatmadi yang menjelek-jelekan agama Hindu? Sempat lihat di media sosial. Itu menurut Mas Heri gimana? Kalau saya sih, untungnya saya terhargai dulu Mbak ya. Jadi moral saya mungkin sedikit terbentuk, jadi saya nggak terlalu terbawa emosi sih Mbak. Karena dengan bekal moral yang saya punya, saya nggak terbawa emosi. Oke, bagus. Nah, ini kan Bu Desatnya sudah membuat pernyataan minta maaf. Menurut Mas Heri, apakah cukup sampai di sini atau secara hukum perlu dilanjutkan? Kalau saya sih malah sebenarnya nggak perlu diproses ya Mbak. Kalau sebagai umat Hindu yang sudah belajar dari kecil, sudah disuguhi dengan ilmu pengetahuan itu, dengan penjelasan beliau di awal sih sebenarnya saya malah nggak perlu diproses sebenarnya. Kalau dari saya pribadi loh. Kenapa? Karena penjelasan beliau sendiri yang diupload di YouTube itu menurut saya malah nggak perlu klarifikasi. Soalnya dari awal dia bilang bahwa dari kecil itu kan beliau Hindu. Terus wajar kan sebagai umat yang beragama itu ada pertanyaan-pertanyaan itu, dan keluarganya sendiri tidak mensupport dan tidak memberi jawaban yang logis kepada dia, itu wajar, dan seperti itu wajar, dan mungkin banyak dialami umat yang lain, cuma tidak terekspos aja. Dengan pengetahuan beliau yang kurang itu otomatis membuat dia berkata seperti itu, wajar menurut saya. Oke, kami di sini dengan Bu Cita itu guru TK dan sama Penyung Sempurna juga. Iya, pengurus pengempuan Prajagat Nata Bangun Toko. Nah Bu, ini kami ingin bertanya, apakah Ibu mendengar tentang yang viralnya video Bu Desatmadi yang menjelek-jelekan agama Hindu? Iya, mendengar ya, dan mengikuti. Terus bagaimana pendapat pribadi Bu MC tentang itu? Ya, kalau pendapat tentang pribadi saya ya, saya sebagai seorang Hindu, nah tentunya kita kembali bahwa setiap manusia itu sebenarnya kan hidup itu tidak bisa hidup sendirian. Kita perlu hidup dengan orang lain, sehingga akan menumbuhkan sikap toleransi. Nah, tentunya hal seperti ini, sikap-sikap toleransi dengan orang lain atau sosial itu yang saya rasa saat ini kurang, sehingga orang itu timbul egoisnya sehingga menjadikan kebenaran itu sebuah kebenaran buat diri kita, sehingga kebenaran orang lain itu dianggap salah. Jadi bagaimana sekarang kita masing-masing diri individu itu kita menyadari betapa pentingnya toleransi itu kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah terus Desatmadinya kan sudah membuat pernyataan minta maaf. Menurut Bu MC ini apakah cukup sampai di sini atau perlu dilanjutkan secara hukum? Ya, kalau permintaan maaf kita sebagai manusia ya, kita Tuhan saja memaafkan, apalagi kita manusia ya, pasti kita akan memberikan maaf. Namun ada yang namanya hukum yang harus ditegakkan, yang harus tetap diproses. Saya rasa kasus ini tetap harus dilanjutkan. Memberi jerah, memberi pelajaran, bukan buat hanya mendesak saja, tapi semua orang bahwa membuat hal-hal yang tidak baik atau menyinggung orang lain itu jangan sampai dari perkataan kita itu bisa membuat luka orang lain. Jadi kita harus menjaga perkataan kita itu. Ternyata dari perkataan itu kan bisa mendapatkan musuh, perkataan kita bisa mendapatkan teman, dari perkataan kita mendapatkan kesenangan, dari perkataan pun kita juga bisa mendapatkan musuh, seperti itu. Oke, terima kasih Bu MC. Oke, sekarang saya bersama dengan Mas. Saya Rizky Saat Febriansyah. Di sini di Perbankan apa? Di sini saya sebagai salah satu pemuda yang turut andil dalam persembahyangan maupun hari raya. Oke, Mas Rizky, kan ini di internet di sosmed sedang heboh viral kasus
Ibu Desa Made ini yang menjelek-jelekan agama Hindu, Mas Rizky dengar atau tidak? Ya, saya juga sempat baca tentang adanya berita maupun kasus tersebut. Kalau menurut Mas Rizky itu bagaimana? Kalau menurut saya sendiri itu merupakan suatu apa ya namanya istilahnya sebuah kesalahan ataupun perbuatan yang tidak baik, karena mengingat sendiri bahwa ibu desa itu juga merupakan orang Bali yang mana malah justru menjelek-jelekan atau merendahkan agama yang lain. Menurut saya itu lebih baik setiap orang itu mengerti asal-usulnya diri sendiri maupun kelahirannya, karena semuanya itu terhubung dengan leluhur. Maka lebih baik untuk itu sebaiknya manusia itu tetap percaya akan adanya leluhur dan ingat bahwa dirinya itu merupakan ciptaan Tuhan dan dari mana dia berasal. Oke, terus ini kan Bu Desa Madinya sudah membuat pernyataan, sudah minta maaf. Nah ini menurut Mas Rizky, apakah cukup sampai di sini atau perlu dilanjutkan di ranah hukum? Kalau menurut saya harus dilanjut dengan ranah hukum, mengingat bahwa Indonesia adalah merupakan negara demokrasi dan negara hukum, maka sebaiknya peraturan itu tetap dilaksanakan ya. Meskipun sudah ada permintaan maaf secara langsung, itu merupakan secara simbolik, namun lebih baiknya harus diurus melalui ranah hukum. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, sama. Ini pertanyaannya adalah apakah Mas Dewa dan Mbak Ayu mendengar tentang kasus viral yang Ibu Desa Madi menjelek-jelekan agama Hindu? Ya, udah lihat. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang pernyataan-pernyataan Bu Desa itu? Pendapat saya sendiri, kalau misal beragama itu membuat Anda membenci yang lain, lebih baik dan saya beragama aja sekalian. Mas Dewa sama Mbak Ayu ini apakah kasusnya perlu dilanjutkan atau cukup sampai di sini? Tetap. Bagaimana Mas Dewa? Menurut saya tetap harus dilanjutkan karena biar ada efek jerah, yang biar nanti nggak ada berdesak yang lain. Oke, terima kasih Mas Dewa, Mbak Ayu. Bersama dengan Mas Kintung, Jogja. ini masih di Pura Bangkapan. Saya ingin bertanya dengan Mas Kintung, apakah mendengar tentang kasus yang Bu Desa Madi yang menjelek-jelekan agama Hindu? Oh iya, saya dengar itu di sosmed ya kemarin. Menurut saya ya biar netizen aja yang menilai sih, kita nggak bisa gimana ya, karena bisa juga orang yang berpendidikan toh menurutnya ada dia, biar netizen aja yang kasih. Kalau menurut Mas Kintung? Kalau menurut saya ya terlalu gimana itu, orang dia dulu dari itu ya paling nggak menunjukkan bahwa dia sebenarnya mungkin salah jalan mungkin. Terus kan Bu Desaknya ini kan sudah minta maaf, membuat pernyataan minta maaf. Menurut Mas Kintung, apakah secara hukum prosesnya tetap perlu jalan atau cukup sampai di sini saja? Ya kalau dari kita umat Hindu ya mungkin memaafkan ya, tapi kalau proses hukum ya sebaiknya tetap berjalan biar semuanya adil, tidak ada yang pilih kasih dari proses hukum tetap lebih bagus. Oke, terima kasih. Sekarang kami di sini bersama Mas Edi. Mas Edi, apakah Mas Edi mendengar tentang kasus Ibu Desa Made yang menjelek-jelekan agama Hindu dan bagaimana pendapat Mas Edi? Kalau pendapat saya sih mungkin ibunya itu masih mabuk agama. Jadi dia membandingkan sesuatu keyakinannya dia, tapi sebenarnya itu kan ya itu untuk menjelekkan agama yang dulu dia anut ke agama yang baru dia apa istilahnya dia anut sekarang, itu kurang apa ya, arahnya nanti ujungnya untuk apa ini apa tentang maksudnya ke Sarah. Jadi kayaknya gini apa ya, sebenarnya kalau jadi tanggapan untuk yang Hindu pun frontal untuk ketika ada kasus lain yang muatannya hampir sama, cuma kan kalau umat Hindu mungkin menyikapinya itu lebih tenang ya ini. Jadi
kalau saya pribadi ya ini aja biasa aja, karena di Hindu kan ada Trikaya Parisuddha yang sebenarnya itu simpel, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat yang baik. Kan yang dilakukan di Buddhisanya kan nggak bisa seperti itu, jadi dia itu masih bingung itu seperti yang dia. Terus ini kan Bu Desa sudah minta maaf. Menurut Mas Teddy, apakah cukup sampai di sini kalau sudah minta maaf atau secara hukum perlu dilanjutkan? Kalau menurut pendapat saya pribadi ya kasus hukum harusnya tetap berjalan meskipun dia sudah minta maaf. Jadi harus adil untuk semua agama pun seharusnya juga sama seperti itu. Ketika dia menjelekkan agama yang sudah ada di Indonesia dan diakui, ya kasus hukumnya tetap harus berjalan juga. Jadi tetap ini nggak cuma permintaan maaf dengan materi sepuluh itu juga kan bisa. Oke, terima kasih Mas Teddy. Kami bersama Mbak Nur, arkeolog muda. Hai, Swastiastu. Oke Mbak Nur, apakah Mbak Nur mengikuti atau mendengar tentang video viral yang Bu Desa Made menjelek-jelekan agama Hindu? Iya, saya mau ngikutin. Nah, terus pendapat pribadi Mbak Nur gimana? Kalau menurut saya Bu Desa Made itu dia hanya belum memahamin aja agamanya, meskipun pada masa kecilnya mungkin dia penganut Hindu. Tetapi ketika dia lupa bahwa dari mana jati dirinya dia, meskipun dia sudah berpindah agama, meninggalkan Hindu, tetapi tidak sepantasnya dia menjelek-jelekan agama yang lama untuk di agama baru. Dan juga apalagi seorang dokter, dan itu juga ucapan seorang dokter atau akademisi itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai memberikan statement ataupun kata-kata itu tanpa ada data yang valid. Jadi kalau misalnya mau menjelek-jelekan agama Hindu, itu benar nggak sih sesuai dengan Weda, nggak sih sesuai dengan kehidupan masyarakat Bali, nggak sih? Karena kan juga apapun ucapan kita, makanya kan di Hindu mengenal adanya Trikaya Parisuddha ya. Bagaimana ucapan kita, mulutmu harimaumu. Jadi untuk di Made dan juga untuk semua umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia, berhati-hatilah dalam berucap, terutama yang menyangkut masalah syarat. Terus ini kan Bu Made sudah membuat pernyataan minta maaf. Nah, menurut Mbak Nur, apakah cukup sampai di sini saja atau perlu dilanjutkan secara hukum? Berdasarkan kesepakatan dari PHDI Pusat dan juga dari Direktorat Bimas Hindu, memang Bu Desa Made ini sudah meminta maaf. Memang kita harus terima, karena gimana pun juga orang yang sudah meminta maaf itu kita harus terima. Tetapi yang namanya proses hukum itu juga harus tetap berjalan. Hindu itu ya kita harus belajar menjadi umat Hindu yang baik. Artinya ya pengetahuan tentang agama kita ini memang ya untuk di Bali memang selama ini saya melihat lebih banyak berkecimpung di bidang apa ya upacara asal tatwa tentang esensi daripada ajaran agama Hindu ini ya jarang disentuh gitu. Karena jujur kalau di Bali itu yang lebih dominan kan ritual upacara ya. Kemudian hal-hal yang dilaksanakan oleh umat Hindu di Bali itu ya cenderung mengikuti tradisi leluhurnya orang tuanya ya, sehingga hal-hal semacam ini penting ke depan kita orang Hindu memang harus dibekali oleh pengetahuan yang memadai, sehingga harapannya kita tidak terombang-ambing oleh keyakinan. Kalau ibaratnya sebuah pohon itu akarnya kuat, ya kita tidak akan tergoyahkan oleh hal-hal yang akan menjatuhkan kita. Ranah hukum atau cukup sampai di sini karena sudah minta maaf? Saya pikir untuk Bu Desa permintaan maaf sebagai orang Hindu ya, yang namanya orang minta maaf ya kita maafkan, kita tidak ada masalah. Orang Hindu itu kan memaaf, tetapi ketika bicara tentang penistaan, pelecehan terhadap ajaran agama, tentu kan ada hukum. Nah, proses hukum harus tetap berjalan. Oke, kami di sini bersama dengan Mas Triwi. Oke, Mas Triwi ini tadi mengikuti persembayangan kuningan di Pura Bangkalan. Mas Triwi ini non Hindu, kenapa kok bisa tertarik
untuk mengikuti acara kami ini? Ya merasa di agama ini saya merasa nyaman dan mulai mengikuti upacara umat Hindu. Berarti bukan baru kali ini aja ke pura ya? Iya, udah berapa kali mengikuti sembahyangnya. Apakah ada ketertarikan untuk mempelajari agama Hindu lebih lanjut? Iya, tertarik ke agama Hindu saya. Apakah ada rencana untuk mensudi ladani? Rencana iya, ikut ajaran Hindu, merasa nyaman gitu. Apakah maksudnya sebelum untuk mensudi ladani kan harus mempelajari agama Hindu? Apakah sekarang ikut pelajaran agama Hindu atau belajar sendiri atau gimana? Sementara ini masih belajar sendiri, ngikutin saudara-saudara juga, tanya-tanya, baca-baca buku. Oh, dari saudaranya ada yang Hindu? Ada dari bapak juga ada. Maaf kalau boleh tanya, Mas, secara resmi di KTP sekarang agamanya apa? Saya Islam. Ini ikut ke pura dari keluarga ada yang berkeberatan atau tidak? Nggak ada. Dia membebaskan karena sembahyang itu menurut sendiri-sendiri kan, itu pilihan sendiri-sendiri. Oke, terima kasih Mas. Ya. Kami bersama Mbak Karen. Karen ini sekarang masih non Hindu ya, tapi datang ke acara kulingan ini motivasinya apa Mbak? Udah karena tinggal di Bali jadi ya udah tinggal. Kalau boleh tahu sekarang boleh apa ya? Agamanya Kristen tapi udah lama banget. Oh, tinggal di Jogja atau sudah liburan? Lagi ini sih stay aja sih. Berarti memang dari kecil sudah mengenal budaya Hindu ya, sudah tidak asing ya dengan budaya Hindu. Iya. Nah, terus di Bali pun juga sering ke pura. Sering sama teman-teman. Orang tua tidak keberatan. Awalnya keberatan tapi karena harus bersih keras jadi enggak. Kalau boleh nanya, apakah ada keinginan untuk secara resmi mensudi ladani atau begini aja? Makanya sebenarnya Jadi selain ikut upacara Palukas di pura, apakah mempelajari agama Hindu secara khusus? iya belajar di sekolah. Oh, di sekolah malah dapetnya belajar agama Hindu? Iya, dapat agama ini. Oh, oke. Di luar itu secara khusus untuk belajar untuk lebih mendalam gitu ada nggak? Ada sih, tapi biasanya belajar sama teman-teman. Oke, terima kasih. Menguasai yang namanya kebenaran itu. Dharma itulah yang selalu berusaha ditegakkan di seluruh alam semesta ini. Nah, terkait dengan itu maka kita sebagai umat Hindu banggalah